Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia pendidikan, mulai dari proses pembelajaran yang biasanya dilakukan dengan tatap muka di kelas, sejak pandemi beralih menjadi belajar online atau daring. Kita tidak pernah tahu kapan pandemi akan berakhir. Di sisi lain, pembelajaran tatap muka, cepat atau lambat, perlu diberlakukan segera. Terkait PTM, pastinya universitas menyiapkan berbagai protokol kesehatan di masa new normal ini. Perkuliahan secara tatap muka untuk semester ganjil ini belum ada dibicarakan oleh Rektor Winsu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Arginta Muhammad Nasution selaku Kepala Bagian Umum Biro Winsu. Nah, berikut wawancara rekan kami Nur Fadilah Kawakib bersama Bapak Arginta Muhammad Nasution. Sampai sekarang wacana untuk tatap muka itu di semester ganjil ini belum ada dibicarakan. Berarti secara masih untuk semester ganjil perkuliahan kita masih secara daring ya, daring. Jadi belum ada dibicarakan untuk tatap muka. Jadi tatap muka itu biasanya nanti akan dipanggil, dirapatkan oleh pimpinan rektor atau WR1 bersama LPM, Lembaga Penjamin Mutu, dan dekan-dekan. Nah, baru nanti ada pembicaraan untuk tatap muka. Jadi secara secara ketentuan di semester ini kita belum ada untuk tatap muka. Jadi kita udah tanggal 3 belum ada edaran untuk tatap muka tersebut. Jadi kemungkinan besar kita itu hanya mungkin di semester di semester genap nanti tahun akademik 2021-2022 untuk tatap muka. Ketentuan belajar tatap muka ini pastinya butuh sejumlah persiapan dari sivitas akademik, tak lepas dari ketentuan kesehatan yang ditetapkan oleh Satuan Kesehatan COVID-19. Salah satunya perlu adanya vaksin. Ini ketentuan ini kan sudah ada di di Satgas Covid mungkin ya, Satgas Covid. Pemberlakuan untuk tatap muka itu memang salah satunya kalau kita lihat di SD mulai SMA, SMP itu memang termasuk salah satunya vaksin. Tapi karena kita belum ada, ya kita tunggu nanti apa syarat-syaratnya untuk perkuliahan itu gitu. Kebijakan itu nanti akan dituangkan di dalam edaran yang diputuskan oleh rektor. Jadi saat sekarang ini kita belum bisa mengatakan bagaimana sistemnya, termasuk tadi vaksinnya, kemudian bagaimana sistem belajarnya di lokal, itu belum bisa kita pastikan. Masih menunggu ketentuan-ketentuan yang diatur di kemudian hari. Meskipun peraturan kampus belum memberlakukan kuliah tatap muka, namun sejumlah mahasiswa maupun mahasiswi terus berdatangan ke kampus untuk urusan perkuliahan. Atau bagi mahasiswa-mahasiswi akhir bertemu dengan dosen untuk keperluan berkas sempro, kompri, dan sebagainya yang sifatnya tidak kerumunan. Yang selama ini itu kan masih terus dilakukan gitu ya. Tidak ada ketentuan itu kan berdasarkan yang berlaku selama ini. Mungkin ada edaran yang membolehkan mereka untuk berjumpa gitu kan, cuman tidak di dalam perkuliahan. Ini kan hanya person jumpanya kan. Kalau sempro, bimbingan kompri, atau tanda tangan penasihat akademik, sifatnya kan tidak tidak berkerumun, tidak massal kan, tidak jumlahnya banyak ya.
Itu mungkin ada prioritas-prioritas yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan gitu. Pengaturannya tidak ada di dalam edaran mungkin yang disampaikan oleh pimpinan. Tidak hanya para dosen dan juga dekan yang menginginkan pembelajaran tatap muka ini segera dilakukan, mahasiswa yang juga menuntut agar pembelajaran tatap muka ini segera dilakukan karena kerinduan mereka terhadap teman-teman mereka. Belajar online tak efektif sebab mahalnya kuota internet sampai tak adanya sinyal merata ke daerah-daerah. Karena kami udah nggak kuliah lagi ya kan, udah selesai tinggal nunggu wisudanya lagi. Kalau menurut kakak ya ada bagusnya juga. Ada bagusnya kenapa? Karena kan nggak selamanya kalau daring itu efektif. Satu ada kendala kan, baru sinyal juga iya, baru kendalanya di sinyal iya, baru di paket, baru kita kan bayar uang kuliah full. Walaupun ya dapat paket dari pemerintah, tapi kan ibaratnya nggak selamanya orang itu dapat juga katanya, cuman beberapa lah yang dapat gitu. Satunya kurang efektif. Kalau misalnya diberlakukannya tatap muka, ada bagusnya juga. Kayak misalnya yang semester tinggi lah, kan itu nggak paham dengan metopel ya kan. Kalau misalnya tatap muka ya mudah-mudahan paham. Kalau kami dulu nasibnya begitu di situ metopel semua keluar, online pula ya kan, yang tatap muka aja kadang nggak paham sepenuhnya, kayak mana lagi yang online ya kan ya. Jadi itulah ada kalang kabutnya, cuman ya ada plus minusnya juga. Pas pembelajaran intinya nggak daring dapat ya kan? Daring Padahal di baru situ yang cuman perlu ya yang enaknya mungkin kalau misalnya di bagian sidang atau sempro atau apapun itulah, kalau misalnya tatap muka kan mungkin agak deg-degan kayak mana gitu ya kan. Kalau lagi online ya deg-degan, paling deg-degan cuman kita lah di ruangan itu kan, karena dosennya kan via Zoom atau via WA. Senada dengan itu, hal serupa juga diungkapkan oleh Uci, mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam, Ayla dan Gina, mahasiswi baru jurusan Ekonomi Islam. Kalau dibilang antusiasme, saya sangat senang karena itu akhirnya kita sebagai mahasiswa bisa merasakan fasilitas kampus lagi. Yang selama ini mungkin sayang kali kan gedung baru yang baru dibuat tapi nggak kita rasain. Jadi tentu saja sangat senang, dan pembelajaran saya rasa akan lebih efektif jika pembelajaran itu dilakukan dengan tatap muka. Ya dibilang antusias ya antusias sekali, karena kan kalau belajar online itu kan udah bosan gitu kan. Terus kalau misalnya baca materi dari WhatsApp atau Zoom kadang nggak masuk ke otak, jadi lebih bagus tatap muka gitu, jadi bisa lebih mudah berdiskusi sama dosen sama teman-temannya. Tapi kami sih pengennya online karena kan biar lebih semuanya bisa memberikan pendapat. Semoga apa yang kami hadirkan kali ini dalam Future Pendidikan bisa membantu menambah wawasan kita semua dan bisa mengubah pendidikan Indonesia menjadi lebih maju lagi. Akhir kata, saya Rizky Rahmadani Nasution dan juga kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.